Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Della Putri Effendi. Di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah teman-teman, di sini saya akan menayangkan sebuah video berupa animasi yang mengilustrasikan perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Ini menceritakan tentang seseorang yang melakukan kesalahan melanggar aturan karena tidak memakai helm. Dari kesalahannya tersebut, akhirnya ia terkena luka di kepalanya dan mendapatkan sanksi. Setelah kejadian tersebut, si pengendara pun sadar bahwa menaati aturan itu sangat penting untuk dirinya dan orang lain. Semenjak itu, ia selalu memakai helm ketika ia sedang mengendarai sepeda motor. Nah, dari video tadi, kita dapat menyimpulkan makna dari belajar. Belajar menurut Delhas Chan merupakan sebuah perubahan perilaku yang terjadi secara bertahan lama dan adanya suatu pengalaman. Perubahan perilaku yang dimaksud tidak hanya perilaku yang dapat kita amati, tetapi juga dari perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan bertahan lama diartikan bahwa seseorang belajar itu tidak hanya dalam sekali waktu yang sangat singkat. Dari adanya pengalaman, diartikan bahwa ketika seseorang belajar itu berdasarkan dari pengalaman yang dia dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat ilustrasi tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun komponen pembelajaran terdiri dari yang pertama ada pembelajar, orang yang sedang belajar atau sering kita sebut siswa, murid, atau mahasiswa. 2. Pembelajar, orang yang membelajarkan atau yang sering kita sebut guru atau dosen. 3. Tujuan belajar, perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 4. Materi pembelajaran, bahan atau seperangkat substansi yang disusun secara sistematis untuk tercapainya hasil belajar. 5. Strategi pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6. Media pembelajaran, segala hal yang digunakan sebagai penyampai pesan pembelajaran. 7. Evaluasi, proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran. Nah, berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, sebenarnya dapat kita maknai perbedaan antara belajar maupun pembelajaran dari interaksi yang terjadi. Jika belajar, seseorang bisa dilakukan secara individu dimanapun dan kapanpun. Sedangkan pembelajaran harus terencana, harus di suatu waktu yang ditentukan, dan memiliki evaluasi yang diharapkan. Materi selanjutnya kita membahas tentang konsep 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Pilar yang pertama yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalamnya learning to know terdapat learning how to learn. Artinya, peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Selanjutnya ada learning to do. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Pilar selanjutnya yaitu learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan.
Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya. Selanjutnya ada learning to live together. Pilar keempat ini menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perilaku dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Materi selanjutnya yaitu teori belajar menurut para ahli. Teori yang pertama adalah behaviorisme. Teman-teman, simak video berikut ini ya. Pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan belajar apabila telah mengalami perubahan perilaku pada dirinya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran lebih mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Macam-macam teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu teori koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori classic conditioning. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Nah teman-teman, itu dia yang dimaksud dengan teori behavioristik. Selanjutnya, kita ke teori tentang humanistik. Belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Dan berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya.
Selanjutnya ada konstruktif. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknai sesuai pengalaman. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Materi selanjutnya yaitu tentang short term memory dan long term memory. Terdapat dua tipe memori atau ingatan, short term atau jangka pendek dan long term atau jangka panjang. Anggaplah kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli 2 karton susu, 1 lusin telur, dan 1 kotak meses. Kalian akan mengingatnya sampai berhasil membelinya. Namun setelah itu, tanpa sadar kalian akan mulai melupakannya karena informasi itu tidak akan berguna. 1 bulan berlalu dan ibu meminta kalian untuk membeli hal yang sama seperti bulan lalu. Apakah kalian akan ingat? Jika tidak, maka kalian akan diingatkan kembali oleh sang ibu. Ini adalah ingatan jangka pendek yang hanya disimpan untuk sementara sampai selesai digunakan. Lalu, bagaimana dengan ingatan jangka panjang? Ingatan jangka panjang hanyalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses bernama konsolidasi di dalam otak. Jika kalian diminta oleh ibu kalian untuk membeli belanjaan yang sama setiap bulannya, lama-kelamaan kalian akan ingat sampai-sampai kalian akan pergi membeli belanjaan tersebut tanpa diminta. Perbedaan antara ingatan jangka pendek dan jangka panjang bukan hanya terletak pada kegunaannya, tetapi juga di penyimpanannya. Banyaknya ingatan jangka pendek yang bisa disimpan hanya sedikit. Nasib suatu ingatan jangka pendek hanya ada 2, yaitu dikonsolidasi menjadi jangka panjang atau dilupakan. Oh iya, karena ingatan jangka pendek mempunyai penyimpanan yang terbatas, mungkin ada baiknya kalian tidak mempelajari semua bahan ujian 1 malam sebelum ujiannya berlangsung. Ingatan jangka pendek disimpan di bagian otak yang bernama hipokampus. Jika mereka tidak dilupakan, maka ingatan jangka pendek tersebut akan dikonsolidasi dan disimpan di cerebral cortex atau cortex cerebral. Area cortex tersebut pun akan berbeda-beda tergantung tipe ingatannya. Jika kalian mengingat wujud seseorang, maka akan disimpan di visual cortex. Berbeda dari ingatan auditori mengenai bagaimana suara dari seseorang yang kalian kenal. Tapi, seberapa besar sih jumlah ingatan yang bisa kita simpan? Walaupun tidak tepat, otak kita bisa menyimpan informasi sebanyak kira-kira 2,5 petabyte atau 1 juta gigabyte, sekitar 3 juta jam sinetron. Materi berikutnya yaitu 4 kompetensi seorang guru. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu: pertama, karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Selanjutnya, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Selanjutnya, cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar, dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Setelah kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial,
dan hukum. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan, komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Itulah dia 4 kompetensi seorang guru. Materi selanjutnya yaitu identifikasi macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal hingga akhir. Jadi, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contoh model pembelajaran yang pertama ada CBSA. CBSA adalah cara belajar siswa aktif, merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran siswa yang menitik beratkan pada keaktifan siswa, yang berupa inti dari kegiatan belajar mengajar. CBSA di sini adalah salah satu sistem pengajaran yang lebih melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif. Selanjutnya ada CTL. CTL adalah Contextual Teaching Learning. Di sini, seorang guru berusaha mengkondisikan supaya materi yang dibahas bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Model pembelajaran ini menerapkan pada peserta didik bahwa apa yang dipelajari bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada PBL, yaitu Problem Based Learning. Umumnya, metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian, siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Selanjutnya ada PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu STM. STM di sini merupakan singkatan dari Sains Teknologi Masyarakat. Sains dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini telah tersentuh oleh produk-produk teknologi yang merupakan penerapan konsep-konsep sains. Sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.